Prigen adalah wilayah yang terletak di bagian timur Pulau Jawa. Prigen merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur. Prigen memiliki kisah menarik yang menjadi asal muasal legenda Prigen. Wilayah yang memiliki ciri khas sebagai tempat beristirahat dan berlibur. Desiran angin di tengah perpaduan pepohonan, bebatuan, dan sungai mampu menimbulkan efek rileks dan membuat pikiran lebih tenang. Kami bantu ya. Boleh, boleh. Baiklah, Mei. Bagas, bagus. Kemarilah, beristirahatlah di sini sambil menikmati kue. Terima Terima kasih kasih banyak, banyak, Nek. Nenek. Besok kalian ikut nenek ke air terjun. Sekalian ziarah, mau nggak? Mau. Nek, air terjun itu ceritanya seorang kakek yang menjadi pembantu Belanda. Benarkah? Benar sekali, kalian memang anak yang cerdas. Dari mana kalian tahu semua itu? Saya dan Bagus saat kelas 2 SD pernah ke air terjun. Lalu berkunjung sejenak ke makam almarhum kakek Bodo. Dan ada sedikit cerita dari Mbahmu sang juru kunci. Nenek coba bercerita agar kami tahu. Baiklah, jadi ceritanya Terdapat makam keramat yang terletak di dekat air terjun. Air terjun ini diberi nama Kakek Bodo karena terkait dengan legenda yang mengisahkan seorang kakek yang bernama Triman disebut sebagai kakek yang bodoh. Cerita tentang kakek bodoh juga tak dapat dilepaskan dari gua untuk bertapa yang berada di belakang air terjun. Kakek Bodo dahulunya adalah seorang pembantu rumah tangga keluarga Belanda. Beliau seorang yang saleh dan jujur. Di suatu saat, sang kakek ingin menyucikan diri dan mendekatkan diri dengan penciptanya. Atas keinginannya tersebut, sang kakek lantas memilih untuk meninggalkan masalah keduniawian. Beliau pun berniat meninggalkan keluarga Belanda tempatnya bekerja itu untuk menyepi dan bertapa. Tentu saja, sang tuan merasa sangat kehilangan dengan keputusan sang kakek. Mereka pun membujuk mantan pembantunya itu untuk kembali ke rumah. Tetapi segala macam bujuk rayu yang mereka lakukan ternyata sia-sia. Sang kakek Triman tetap ingin tinggal sendiri di hutan yang sepi dan berada dekat dengan air terjun. Karena sikapnya itu, keluarga Belanda mantan majikan sang kakek itu pun marah-marah dan menyebut mantan pembantunya tersebut sebagai kakek bodoh atau orang tua yang bodoh. Ternyata kegiatan bertapa sang kakek mendatangkan hasil. Konon, usai bertapa sang kakek memiliki kesaktian yang kemudian ia gunakan untuk membantu masyarakat setempat yang meminta pertolongan. Setelah beberapa lama, kakek Bodo meninggal di tempat ia bertapa.
Makamnya sampai sekarang masih berada di lokasi tersebut dan dikeramatkan oleh penduduk setempat. Hingga kini, makam kakek Bodo banyak dikunjungi para peziarah dari berbagai kota besar. Bahkan, menurut sang juru kunci, makam kakek Bodo tersebut juga sering dikunjungi para pejabat dan pembesar di negeri ini. Selain menikmati keindahan yang alami, juga dapat menikmati kemandirian dengan berkemah, serta dapat berziarah untuk memenuhi dahaga spiritual. Dan air yang mengalir dari air terjun juga dapat membuat awet muda dan sembuh dari berbagai macam penyakit. Di tempat ini tidak boleh melakukan perbuatan yang tidak terpuji atau ritual yang bersifat musyrik oleh para pengunjung. Ceritanya persis sama mbahmu, Nek. Nek, bagaimana cara kita menjaga legenda itu? Nah, kalian generasi penerus bangsa harus bisa menjaga kebudayaan dan kearifan lokal ini. Me, kamu harus bisa menceritakan legenda ini ke teman-teman kamu agar menjadi pelajaran dalam bidang bahasa maupun sejarah. Nenek mendidik ibumu juga belajar dari legenda yang ada di daerah ini. Iya, Nek. Meme kelak akan menjadi dosen sastra agar bisa menjaga warisan ini dengan memperkenalkan ceritanya kepada semua orang. Alhamdulillah, semoga kalian bisa mengambil pesan moralnya ya. Cintailah legenda yang kita miliki ini. Terima kasih, Nek. Kami memiliki kebanggaan legenda daerah kami. Luar biasa bagusnya. Sama-sama. Bagas, bagus, ayo kita bermain dakon ya. Ayo,